Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasihin wa abana minal ilmil ulama rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man nasawadin wal adiyana wal kafarati wa salihin. Wa ala alihi wa sahbihi alladzi tamassaka bi syariatihi wa ma'rifati sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, kita menyampaikan sebagaimana puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita pada khususnya pada malam hari ini diberikan Allah izin sehingga kita dapat bertemu dan bertemu satu sama lain. Jadi dengan pertemuan kita ini, inilah puji Tuhan. Allah memperkenalkan dirinya. Jadi kita dapat bertemu ini adalah dengan pertemuan Allah. Ya, Allah SWT menunjukkan dirinya. Jadi kita dapat arti berkumpul ini, Allah menunjukkan dirinya bahwa Dia sendirilah yang bisa arti berkuasa. Karena selain dari Allah SWT itu tidak bisa. Ya, tidak bisa atau tidak kuasa. Nah, inilah makanya Allah ini maka harus kita diketahui. Karena di mana bahwa dengan Allah setiap saat, setiap waktu, ya kita arti bertemu dengan Dia. Bertemu dengan Allah ini karena Allah tidak ada rupa, Allah tidak ada bentuk, ya. Nah, tetapi jangan kita mengatakan kita yang bisa, karena semuanya ini daripada Allah SWT itu sendiri, ya. Baik daripada gerak maupun arti daripada ya cerita atau omongan itu dari Allah SWT itu sendiri. Ya. Jadi kita ketahui olehmu, kita adalah yang disebut la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi la haula wa la quwwata illa ini itu artinya ialah kata ini, kalimat ini, ya kalimat ialah untuk kita. La haula wala. La haula itu arti tidak ada daya. Tidak ada upaya. Kita ini, ya, kita ini tidak ada upaya, tidak ada kemauan, dan tidak ada daya. Ya, itu semuanya yang dari Allah SWT. Jadi janganlah kita ngakui kalau kamu bisa bergerak, kalau kamu bisa bekerja, itu Allah. Ya, bukan diri kamu. Nah itu, yang ini ya kita akan perhatikan bahwa semuanya ini ya daripada Allah SWT itu sendiri. Apabila kamu mengatakan kamu yang bergerak, mengatakan kamu yang bekerja, itu kamu syirik. Kamu melakukan hati berdosa kepada Allah. Nah itu, ya. Nah ini kita sadari. Selama ini kita itulah kita bekerja, ya, kita berjalan, kita ngomong, kita melihat, itu perasaan kita bukan. Itu kalau melihat ini penglihatan Allah. Kalau kita ngomong itu kalam Allah. Ya, nah, jadi kalau kita bergerak itu berarti izin Allah.
bergerak daripada dia, berhenti bergerak masih dia. Nah ini ya, ini ada diketahui. Jangan tidak kamu diketahui. Kalau kamu tidak ngaku hal ini, kamu berdosa. Sepanjang ada, sepanjang masa kamu selalu berdosa terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu di mana bahwa kita akan membacakan ini kitab ini, sebaik-baik itu Anda minta pada Allah. Ya, yang sebaik-baiknya berarti kamu minta kepada Allah. Ya. Jadi kamu minta kepada Allah ini, makanya yang ada, yang berhasil Allah SWT itu sendiri. Di mana kata daripada Syekh, ya, khairun ma tutalibuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ya. Yang artinya sebaik-baik yang kau tuntut itu akan dia. Jadi sebaik-baiknya kau nuntut kepada Allah. Ya, rasakan bahwa kamu itu kamu tidak bisa apa-apa. Ya, la haula wala quwata illa billah itu. Nah itu rasakan bahwa kamu tidak bisa. Nah, yang terasa ini dia. Nah, ya, jadi kalau yang terasa ini, ya artinya kau nuntut nanti kepada dia daripada barang yang menuntut dia daripadamu. Jadi artinya bukannya artinya kita yang bekerja, tetapi kita yang menuntut mengetahui bahwa ini ada daripada Allah SWT. Demikian itulah sidik ubudiyat dalam arti kata bahwa kamu artinya sidik benar. Ubudiyat itu berarti kamu nyerah kepada Allah SWT. Jadi semuanya ini ialah datangnya daripada Allah. Sidik ubudiyat kalau kamu artinya nyerah kepada Allah. Dan mendirikan pada hak-hak rububiyah, hak-hak ketuhanan. Ya. Jadi namanya kalau kamu berserah, ya kembalikan nanti kepada Allah, artinya kamu itu ialah mendirikan hak-hak ketuhanan, hak dia. Karena itulah yang dituntut orang yang arif. Dituntut oleh orang yang ahli menuntut, inilah supaya diketahui. Jadi semua apa yang ada ini tetap daripada Allah SWT itu sendiri. Ya. Nah, dan jikalau engkau kehendaki kata yang menjunjung segala suruhan dan penyerahan bagi koharnya. Ya, jadi menjunjung. Jadi artinya bahwasanya Allah SWT itu sendiri yang menghendaki bahwasanya kamu itu mengerjakan perintahnya, ya, menjauhi larangan, ya. Jadi mengerjakan perintah itu perintah yang baik, perintah yang benar, ya. Nah, ya. Jadi kalau kamu gawikan, ini pasti namanya itu ialah sebaiknya. Maka oleh karena itu, inilah kamu termasuk orang yang menyerah, termasuk hamba yang sebenar-benar hamba adalah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jikalau engkau menghendaki wujud taat dan kaya, wujud taat dan kaya daripada bagian nafsu, ya, pada hak ubudiyat yang sunyi daripada mengikut hawa nafsu dalam makom takwa. Dan dikata orang, yaitu
bersunyi daripada setiap barang yang lain dan berpakaian kerelaannya daripadamu. Ya, nah, jadi oleh karena itu, jadi namanya kita tadi artinya semuanya ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita ini diberikan atau didatangkan oleh Allah. Ya. Nah, jadi ini makanya inilah hawa yang ada pada diri. Ya. Hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu yang ada pada diri kita ini, ya, itu hanya Tuhan. Tetapi kalau kau ambil, ya, nah maka kamu artinya mengakui dengan apa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi inilah satu modalnya bahwasanya kita yang tidak lain. Ya, yang tidak lain bahwa kita menyerah kepada Allah. Ya. Menyerah kepada Allah ini itu kan istilahnya mengerjakan suruhan. Ya. Mengerjakan suruhan ini apa? Tentang kebaikan. Ya. Mengerjakan tentang kebaikan. Allah SWT baik semata-mata. Ma'asobaka hasanatin pamin Allah. Wa ma'asobaka sayatin pamin nafsik. Nah, apa-apa yang mengenai kebaikan pada diri kamu itu adalah Allah. Ya, yang kebaikan pada diri kamu itu adalah Allah. Tetapi kalau kejahatan, apa jahat ini? Ya, jahat ini satu tidak mengetahui kepada Allah. Itu jahat. Kalau di luar ini mengganggu punya uang, itu jahat. Merusakkan punya uang, itu jahat namanya. Itu diri kamu, bukan Tuhan. Ya, nah, diri yang artinya berdosa, tertutup, arti kita tidak mengerti. Padahal, ya, Allah terus itu memberikan artinya yang dorongan, memberikan pelajaran kepada kita, ya. Nah ini, oleh karena hati tertutup tadi, ketemu apa tertutupnya ini? Banyak pikiran kita mikirkan dunia. Nak mencari di dunia. Nah, padahal kamu nak mencari itulah dia. Ya, ini. Kamu bisa mencari, kamu bisa menuntut, dia itulah yang ngajarinya. Nah ini, ya. Bukan artinya dia itu udah ganti. Ya. Jadi, janganlah engkau tinggalkan akan sesuatu daripada segala taat dan engkau berduka cita dengan hati kediamannya, ketidakannya. Nah, jadi maksudnya ini jangan kamu tinggalkan, jangan kamu lupakan, jangan kamu lengahkan bahwa segala itu kamu taat tadi ya, patuh dan setia kepada Allah. Taat kepada Allah. Ya apa? Mengerjakan perintah. Perintah sholat. Perintah berpuasa. Ya. Itu bro. Kamu harus hati taat dan patuh. Ya. Allah itu merintahkan kita bertaat tadi. Ialah kepada ini. Maka. Ya. Engkau jangan nanti berduka cita
dengan ketidaan. Duka cita ini maksudnya ini menjadikan berputus asa. Mendapatkan, mencari duit. Ya, kemudian tidak dapat. Ya, nah kamu berduka cita. Itu jangan. Ya, jangan itu. Jangan kita berduka cita. Dan barang siapa hak Allah dengan dirinya, niscaya tidak didapatnya karena terlebih besar hijabmu daripada, yaitu Allah itu daripada dirimu. Hijab kamu itu arti tertutup diri kamu itu dengan Tuhan. Ya, kamu selalu ngaku dewek. Selalu kamu dewek artinya banyak artinya nyesali tidak dapat, nyesali tidak boleh dan lain sebagainya. Ya, padahal ya salah kamu. Allah hati meladeni kamu tapi kamu sendiri tidak mengerti. Nah ini ya, Allah meladeni kan tapi kamu tidak mengerti. Itu artinya itu namanya hijab. Hijab ini tertutup. Hati kamu tertutup oleh karena keduniaan. Ya. Dunia inilah yang menutupi kamu. Nah, sehingga kamu sendiri tidak mengerti kepada Allah SWT. Ya. Al-huzni ala bagdani atau ami ma'al adami nahudu ilaiha min alamatil iktiran. Ya. Yang artinya bermula duka cita atas ketidakantoan. Nah, kau duka cita, tidak taat, tidak patuh, tidak pernah mengerjakan sembahyang perintah, ya. Nah itu, ya. Itu namanya berduka cita dengan ketidaktaatan tadi, serta tidak segera mendirikan kepadanya. Nyesal baik, gawe kinida. Nah, ini ya. Ya. Padahal segera mendirikan ialah mengerjakan dia. Ternyata kita tinggal sudah kerjakan. Ini perintah. Dalam kehidupan sehari-hari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, mengajar tentang apa? Tentang sholat. Ya, sholat ini berapa kali? 5 kali sehari. Dan ini nanti ya tidak lama lagi kita akan menghadapi puasa. Ya. Jangan tidak puasa, jangan. Orang yang berpuasa itu orang yang bertemu dengan Allah. Kalau tidak dia berpuasa tidak bertemu dengan Allah, bertemu dengan siapa? Dengan iblis. Ya. Bertemu dengan setan. Ya. Makanya artinya ini kalau tidak salah malam ini tadi arti 15 ya. 15 nisfu Sya'ban. Ada setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi kita melakukan ini berpuasa. Berpuasalah pada siang hari dan malamnya mengerjakan itu ialah tarawih. Ya. Kalau di sini berapa tarawihnya? Berapa rakaat? Hah? 11 ya? Atau ya 11 ya? Nah. Benar itu tidak salah dah. Ada yang namanya sampai 23. Ya.
Itu kadang-kadang itu minta alam baik. Ya bikinnya tidak usung. Ya. 11 itu 8 itu tarawih dan 3 itu witir. Ya. Nah, cuma witir ini bersalahan. Witir sebenarnya 1 kali salam. Tidak boleh 2 kali salam. Autiru bisolatil witri wala tusabihu bisolatil maghrib. Ini hadisnya. Sekerja kalau sholat itu 3 rakaat, jangan nyerupai maghrib. Maghrib itu 2 kali tahiyatnya dah. Ini 2 kali, itu nyerupai ini dilarang. Ya dilarang tidak boleh. Sekali salam. Nah. Ya. Nah. 3 rakaat ini sekali salam. Andai kata mau kaum buat 5 sekali salam. Andai kata buat 7 sekali salam. Nah itu. Ya. Autiru bisolatil witri wala tusabihu bisolatil maghrib. Jadi witirlah kamu 3 rakaat itu jangan menyerupai maghrib. Maghrib ini 2 kali tahiyat. Ya, nah ini. Nah, ya tahu kamu. Apa kamu 2 kali salam? Ya, nah. Jangan ditegak oleh namanya, ialah ditegak oleh Nabi. Tidak boleh mengerjakan itu 2 kali salam. Apa dia namanya pula? Ya, 2 rakaat ini apa namanya? Arti witir ganjil. Ini digenap. Apa dia ini? Salat apa ini? Nah, nyalain. 2 kali tahiyat. Apa dia yang ini? Kalau artinya itu witir 3 kali. Ya, artinya ganjil. Autiru innallaha yuhibbul witron. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang mengerjakan ganjil. Ya. Karena bagi Allah itu ganjil. Bukan ganjil hitungan, bukan. Ya, ganjil. Ada. Terus tidak pernah namanya terpisah dengan kita. Tapi tahu budaya tidak tahu. Ini kebodohan kamu. Kamu tidak pikir dah. Juga nggak perhatikan. Kamu baca itu Tuhan. Jangan kamu ngaku. Uji kamu ngaku kepada Tuhan itu. Bersolat itu makanya kamu tidak terperhati. Ya. Kita ini tadi saya sebutkan tidak bisa apa-apa. Malahan la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah. Ini bukan nak diomongkan baik. Nak diikuti. Nak digawikan. Ya. Nah. La haula wala itu dah ketidaya. Kamu ada daya itu Tuhan itu. Tahu tak? Ya. Nah ini. Jangan ngaku. Kita tidak ada daya. Kita tidak ada kemauan. Dan kita pun tidak ada kekuatan. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Ini kegunaannya. Makanya kita kaji ini agar tahu. Ngaji-ngaji masih malamu itulah. Tidak nurut. Ya, itu. Jadi oleh karena itu, saya minta bahwa saya hati bulan puasa ini memang setiap tahun
ada nama kita nama itu buat Ramadan. Ya, di Ramadan itu meleburkan dosa. Nah itu dosa kita selama artinya berapa bulan itu ketemu dengan bulan Ramadan. Kalau kamu puasa, habis dosa kamu. Aman puasa, namun tidak puasa, mana habis tambah. Nama banyak dosa kamu. Nama banyak itu ndrakol itu. Nah ini ya. Jadi inilah. Nah, jadi ini supaya kita ini yakinlah. Pokoknya segala apa yang ada ini ialah Allah SWT itu sendiri. Ya. Makanya Allah apabila tahu kamu itu dia menganugerahi. Arti anugerah itu dia memberikan dirinya sendiri. Ya, kalau kita memberikan ini sesuatu, kita beri kepada orang lain. Kalau Tuhan dirinya newek. Nah itu lemah dah. Lemah, perhatikan. Ya, itu maksud aku ini agar kamu jadi tahu betul. Oh ini dia Tuhan itu. Ya, tahu sendiri. Aduh ya. Jadi artinya bermula duka cita atas ketidaktaatan serta tidak segera mendirikan kepada yang mengerjakan dia. Setengah alamat terberdaya ia takluk pada sesuatu. Nah ini kalau kita masih sayang kepada sesuatu, ya sesuatu yang memberikan manfaat, memberi doa, kamu terbudi. Sesuatu yang tidak ada apa-apa. Ya, nah, jadi oleh karena itu, inilah maksud aku ini akan menjadi perhatian ya. Ya. Jadi tiada hakikat baginya bahwa berdiri karena bahwa ketidakan terdiri kepada Tuhan, terdinding kepada Allah, dan tiada boleh taufik pada agama, karena agama ini mujahadah. Artinya kita agama ini kita perjuangkan. Ya. Nah, jadi oleh karena itu artinya jangan kita tinggal-tinggal. Ya. Nah. Karena besar nih imannya. Berpuasa itu kalau kamu betul-betul berpuasa hati ingat dengan Allah, tidak lapar tidak. Gawi apa pun kamu bisa gawikan. Tidak lapar tidak. Kalau kamu ingat dengan Allah. Nah, ya. Inilah agar supaya hati kita ini betul-betul nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh pada kami, niscaya kami tunjuki kepada jalan kami. Haji Tuhan. Kalau kamu itu sungguh-sungguh kepada kami, puji Tuhan, kami tunjuki. Sebagaimana juga firman Allah, paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan, barang siapa tahu. Menuangnya tahu di bulan, bukan tahu di bulan, tahu di Tuhan. Ya, nah, nyengok bulan, bukan nyengok bulan gitu, nyengok Tuhan. Paman syahidah itu. Siapa menyaksikan nanti melihat kepada Allah, itu namanya puasa. Nah itu, ya.
Makanya puasa ini, ya, itu hikmahnya. Bukan saja bulan Ramadan, selain bulan Ramadan ini puasa tapi makan. Itu akibatnya kita bertemu dengan Allah. Nah itu. Bertemu dengan Allah ini puasa. Tidak merasakan lapar. Tidak merasakan haus. Ya. Dan istiqomah atas jalan hak itu tiada lain hanya mujahadah, ma'rifat, iaitulah faedah daripada mujahadah. Mujahadah itu dalam artinya kita berjihad, ya. Berjihad. Jadi istiqomah. Istiqomah dengan apa ini? Arti istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita namanya dengan istiqomah kepada Allah, baik dengan jalan bahwa kita berpuasa ataupun beribadah yang lain, ya. Itu artinya kita kembalikan kepada Allah. Ini ma'rifat namanya, ya. Artinya ialah mengenal kepada Allah Taala. Jadi barang siapa bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh maka didapatnya. Memang kalau kau sungguh-sungguh akan perhatikan kepada Allah, dapat kamu. Kamu dapat. Jadi mana? Lah di kamu tuh lah, bukan di orang lain. Ya. Di diri kamu tuh lah, awasi diri kamu. Nah itu. Ngawasi orang lain dah dapat. Ya. Nah ini. Ya. Jadi namanya kalau sungguh-sungguh, barang siapa segan maka jatuhkan di dalam itu menyesal. Jadi kalau segan ini ya menyesal. Kalau kita tidak mau, ya. Maka janganlah kamu itikadkan. Janganlah kamu itikadkan karena hakikatnya harkatmu tidak mujahadah. Dan taat itu memberi manfaat. Ia akan di engkau. Ya. Nah jadi kalau kita betul-betul mujahadah, arti memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Hawa nafsu ada pada diri kita inilah yang nanti nolak. Tak galak benar dia nanti diajak berpuasa. Ngapa? Ya lapar. Itu hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu yang melawan macam ini, ya, setelah mati dia dah galak masuk dalam lubang. Orangnya mati di dalam lubang, dia masih nunggu di pucuk kubur. Itu. Akhirnya dikawani oleh iblis. Diajak kembali. Ya. Ngapa kau duduk sini? Ya, kawan dia dalam ini. Ngapa kau dah ngikut? Kau dah dalam, aku dah galak, gelap. Sempit pula. Nah itu kau nafsu ini. Nah jadi kapan kakek mati kakek tinggal di pucuk kubur. Makanya jangan ngantuk itulah hawa nafsu ini. Ya. Bukan dia ngantuk, bukan hawa nafsunya. Ya. Itu. Jadi oleh karena itu, kalau kamu dah galak itu, sekarang perangilah. Hawa nafsu inilah yang melawan kita ini. Hawa nafsu inilah yang namanya dah galak bertemu dengan Tuhan. Ya, karena dia hati sudah
Ia sudah nama salaman dengan artinya kepada iblis. Ya. Nah, jadi oleh karena itu inilah maksudnya bahwasanya kita benar kalah, kita baik kalah. Ya, inilah kita hidup ini dalam dunia ini hidup, kamu ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini bukannya jauh. Kapan kamu tidak tahu, kamu tidak ngerti. Pada di kamu itulah. Ya saya ngomong tadi, ngomong dia inilah. Bergerak dia inilah. Mendengar dia inilah. Hidup dia inilah. Kenapa kita tidak tahu? Tidak diperhatikan. Ya. Tahu tidak hidup kamu? Hidup kamu di mana? Nah, itu. Hidup kamu itu ialah roh, nyawa. Nyawa itu siapa? Inilah hati diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diri Muhammad. Muhammad inilah ya yang hidup. Jadi mako ini ialah Muhammad itu adalah ngajari kita, maka kita turun. Kalau kita turun, kita pasrah ya hati kepada Allah dan akhirnya kita dibawa hati kebaikan. Nah, ini. Tetapi kalau melawan, dilawannya hati kita tidak namanya ketemu kepada Nabi Muhammad. Padahal ini ada yang kita hidup ini, inilah. Ya, apa keterangannya? Al-Adamu Abul Jasad wa Muhammadun Abul Arwah. Ya, artinya Adam itu bapak jasad ini.